Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video khusus hanya untuk membahas indeks IHSG kita, teman-teman. Karena dengan kondisi indeks kita yang sekarang, kita tidak perlu terlalu banyak retorika, bahkan juga terlalu banyak memforecast, karena kita harus memperhatikan indeks kita terlebih dahulu. Yang dimana kalau teman-teman perhatikan, indeks kita sedang berada area yang kurang sehat, teman-teman. Jadi di video saya yang sebelumnya pun saya sudah katakan bahwasanya dengan kondisi sekarang menunggu adalah posisi yang terbaik. Dan teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks kita ditutup melemah minus 3,17% di level harga 6.599 dan itu sedikit lagi menyentuh area demand yang telah kita tandakan di sini, teman-teman. Nah, saya ingin membahas indeks kita di video kali ini. Namun sebelum saya ingin membahas komposit kita, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwasannya besok kita ada sebuah edukasi yang dimana narasumbernya adalah saya pribadi. Saya di sini membawakan dengan judul topik How to Predict the Next Trend, yang dimana di sini teman-teman bisa dapat mengerti bagaimana teman-teman bisa melihat tren dalam market. Jadi ketika teman-teman entry atau trading dalam suatu market, teman-teman tidak terjebak dalam kondisi tren yang sedang bearish gitu. Jadi di edukasi besok kita akan mempelajari bagaimana teman-teman melihat tren selanjutnya, sehingga teman-teman ketika trading itu jauh lebih powerful dan teman-teman tidak terjebak dalam suatu tren yang salah, yang dimana teman-teman pikir trennya bullish ternyata sudah reverse ke bearish, yang dimana teman-teman pikir trennya bearish ternyata sudah reverse dari tren bearish ke bullish. Besok kita akan mempelajarinya dan saya berharap teman-teman antusias di situ. Di situ nanti kita akan langsung praktek ke dalam market. Kita akan mencoba melihat saham-saham apa aja yang sedang berada dalam tren bullish dan sedang berada di fase seperti apa dia dan di mana kita bisa mencoba entry di saham tersebut. Nah, nanti saya akan sertakan linknya. Jadi cara daftarnya adalah nanti teman-teman hanya cukup klik join dan teman-teman register terlebih dahulu. Nanti setelah teman-teman register, nanti ada sebuah email dari Mirai Aset Sekuritas yang akan masuk ke Gmail teman-teman. Nanti di hari hanya teman-teman bisa mengklik link yang dikirim oleh Mirai Aset Sekuritas. Nanti di situ kita akan berada dalam satu Zoom. Di situ nanti kita akan belajar sama-sama. Di situ nanti juga kita akan melihat saham-saham apa aja yang sedang berada di dalam tren bullish dan saham apa aja yang sudah reverse dari tren bearish ke bullish dan bullish ke bearish gitu. Nah, kita langsung saja teman-teman. Kita langsung saja melihat indeks kita terlebih dahulu, yang dimana kalau teman-teman perhatikan banyak sebuah analisa yang pasti teman-teman temui yang menggunakan Elliott Wave, teman-teman. Ada yang menggunakan Elliott Wave yang dia katakan ini adalah gerakan ketiga impulsifnya dan dia sedang berada memasuki wave correction-nya, teman-teman. Jadi sebenarnya Elliott Wave itu bukanlah suatu pelajaran yang teman-teman bisa dapat mengerti dalam satu malam. Tidak, karena untuk mengerti suatu keilmuan, apalagi Elliott Wave, itu butuh waktu yang ekstra dan juga pemahaman yang ekstra supaya teman-teman benar-benar mengerti sebenarnya. Jadi untuk menarik titik wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 itu harus ada validasi dan standarnya, teman-teman. Kita tidak boleh sembarang tarik menariknya, dan kebanyakan kekurangan Elliott Wave ketika kita menggunakannya adalah kita harus sering mengadjustmentnya. Nah, saya pribadi dulu saya sempat menggunakan Elliott Wave, namun ketika saya menggunakan wave-wave seperti ini, saya terakhirnya terjebak untuk menghitung gerakan-gerakannya. Dan saya terlalu terjebak juga untuk melihat wave-wave-nya seperti itu. Nah, makanya secara pribadi saya lebih tertarik untuk saya tidak mengerti Elliott Wave, saya mengerti, tetapi saya lebih memilih untuk membaca secara structure marketnya aja, teman-teman. Saya lebih memilih membaca structure market secara major trendnya, dan itu lebih dari cukup untuk teman-teman bisa trading lebih santai di market gitu. Itu jauh lebih cukup, ya, dimana teman-teman mengerti structure market saja,
price movementnya seperti apa, itu sudah cukup untuk teman-teman lebih powerful trading di market gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di sini indeks kita, kalau teman-teman perhatikan jatuh dengan sangat signifikan, dan momentumnya sangat kuat, tekanan bearishnya masih sangat kuat, yang dimana teman-teman perhatikan foreign juga di perdagangan hari ini dia tetap melakukan namanya distribusi. Saya cek dulu di sini, dia tetap melakukan namanya suatu distribusi yang cukup besar. Kita perhatikan dulu, dia tetap melakukan suatu distribusi yang cukup besar. Tadi kalau tidak salah saya lihat sekitar 700 jutaan. 700 miliaran teman-teman. Nah ini 700 miliaran, dan itu berdampak sangat signifikan terhadap IHSG kita. Yang dimana juga kalau teman-teman perhatikan di sini USD IDR kita melemah, IDR kita terus melemah terhadap USD, dan di sini teman-teman perhatikan dia telah membreak area base-nya, dan besar kemungkinan dia akan menyentuh area 14.644 ini. Itu adalah area resisten satunya, dan cepat atau lambat kita tidak tahu apakah dia akan menyentuh area 16.000. Kalau seandainya dia menyentuh 16.000, itu menjadi suatu yang sangat negatif untuk structure market index kita, yang dimana tentu foreign akan terus keluar teman-teman, Bayangkan aja untuk rupiah kita sentuh 16.000, foreign masuk ke negara kita dengan IDR 14.000 waktu itu, tentu dia rugi selisih kurs 2.000, dan dia nggak inginkan itu. Jadi mau nggak mau tentu dia akan taking profit, atau dia lebih baik keluar dulu dari indeks kita, teman-teman. Jadi untuk indeks kita sendiri, kita lebih prepare perhatikan satu IDR kita. Kenapa? Kalau IDR kita terus menguat, tentunya juga foreign akan berkeluaran terus, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan IDR, kalau seandainya dia masih terus menguat, jadi teman-teman harus lebih hati-hati tradingnya, apalagi untuk masuk ke saham-saham yang diakumulasi beberapa waktu yang lalu. Jadi ya lebih baik teman-teman coba pertimbangkan atau lebih tricky analisanya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan indeks kita, di sini ada area base yang sangat kuat, teman-teman. Ini adalah area base yang sangat kuat, yang dimana teman-teman bisa coba manfaatkan momentumnya ketika indeks kita memasuki area ini. Teman-teman bisa manfaatkan untuk mencari saham apa aja yang bisa teman-teman manfaatkan untuk technical rebound. Ingat teman-teman, technical rebound, bukan suatu yang bisa teman-teman manfaatkan untuk follow the trend. Karena apa? Terlepas indeks kita belum menjadi suatu hal membentuk suatu pola bearish, namun bukan menjadi suatu jaminan bahwasanya indeks kita tuh masih sehat-sehat aja. Kenapa? Besar kemungkinan ketika dia menyentuh area ini, teman-teman. Dia hanya bisa tek-tok seperti ini aja takutnya. Seperti itu, baru dia break, baru dia up lagi ketika mendekati akhir tahun gitu. Jadi secara overall indeks kita sebenarnya secara major trend masih sangat bagus. Kalau teman-teman perhatikan di sini, indeks kita masih sangat bagus, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu teman-teman takutkan untuk indeks kita. Yang penting teman-teman hanya perlu tahu di mana area bottomnya aja gitu. Jadi besar kemungkinan dia menyentuh area ini, baru dia, kalau dia belum mampu break di atas 6.900, dia tandanya akan sideways di sini aja gitu. Dia akan sideways dan dia belum mau kemana-mana. Namun kalau seandainya dia mampu bermain di atas 6.900, dia nggak menutup kemungkinan dia akan membuat high-nya baru melewati area ini gitu. Jadi kita tunggu aja seperti apa indeks kita ke depannya. Yang penting ingat, dengan kondisi yang sekarang, menggunakan metode follow the trend adalah bukan menjadi suatu pilihan yang bijak, teman-teman. Dengan kondisi yang sekarang, teman-teman bisa melakukan bottom fishing, namun teman-teman hanya bisa menggunakan technical rebound. Kalau untuk teman-teman bisa manfaatkan follow the trend dalam suatu structure saham, tentu teman-teman harus memperhatikan structure-nya seperti apa, price movement-nya seperti apa. Dan itu nanti kita akan pelajari di video saya, di edukasi saya besok. Jadi pastikan teman-teman ikut di edukasi itu, teman-teman bisa dapatkan ilmunya secara free, teman-teman. Dan saya rasa itu menjadi momen yang bisa teman-teman manfaatkan untuk
mengembangkan pemahaman teman-teman tentang pasar modal gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, selagi dia bermain di atas area base yang kita tandain ini, teman-teman, indeks kita masih sehat-sehat aja. Namun kecuali kalau seandainya di perdagangan besok dia retest seperti ini dan dia drop, membuat kita buat seperti ini, baru membuat new low baru. Di situ teman-teman harus waspada. Namun dengan kondisi yang sekarang, kita mencoba mengasumsikan dia mampu bertahan di atas base-nya ini, dan kita berharap dia juga tidak membreak area base-nya itu, karena kalau seandainya dia break area base-nya itu, teman-teman, itu menjadi suatu warning bagi kita sendiri gitu. Itu menjadi suatu warning bagi kita sendiri. Jadi kita tunggu aja seperti apa structure market index kita, apakah dia berbentuk apakah dia mampu membreak area demand-nya ini atau tidak. Kalau seandainya dia memasuki area ini dan tertahan, teman-teman bisa cari saham-saham apa aja yang sedang berada di bottom, dan teman-teman bisa manfaatkan technical rebound-nya. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini, indeks kita seperti Dow Theory katakan, history repeat itself, teman-teman. Jadi apa yang sedang terjadi akan terjadi lagi gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini jelas terjadi suatu tekanan jual yang sangat besar, yang dimana ini terjadi pada waktu COVID-19, dan ini pernah terjadi di tahun 2008, teman-teman. Teman-teman perhatikan sini, saya ganti ke weekly chart aja biar lebih jelas gambarnya. Nah, sebenarnya secara major trend itu trend kita masih sangat bagus, teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah area yang pernah terjadi seperti tahun 2020, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini, setelah dia drop, teman-teman perhatikan, setelah dia drop di sini, kita lihat dulu di sini, kita backtest namanya, teman-teman. Nah, ini adalah namanya backtest. Kita backtest di history sebelumnya, kita backtest, teman-teman perhatikan dia drop di sini. Dia drop, dia break di sini, teman-teman perhatikan, dia break, dia retest, dan dia up. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Di sini teman-teman perhatikan, dia drop di sini. Dia drop sebesar 20%, teman-teman. Dia drop sebesar 20% dan dia membreak area ini. Ya. Dia membreak area ini yang dimana dia sempat dia tidak membreak, dan dia hanya meninggalkan shadow-nya, teman-teman. Dia mampu bertahan di area ini karena kalau seandainya dia break itu menjadi suatu warning pada waktu itu, namun dia tidak break, dia mampu up. Teman-teman perhatikan, dia up dan dia di sini drop kembali. Dia drop namun tidak membuat new low baru. Dia di sini tidak membuat new low baru karena low terakhir yang dia buat secara major trendnya ada di sini. Dia tidak membuat new low baru dan dia up kembali, dan dia tidak membuat new low baru di sini. Teman-teman perhatikan, dia masih tertahan di sini. Ini adalah low-nya terakhir, teman-teman perhatikan, dan dia langsung up, teman-teman. Jadi secara konsisten, teman-teman perhatikan, secara major trendnya itu komposit kita masih bagus. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita backtest namanya. Kita backtest di tahun 2008, yang dimana 2020 kemarin indeks kita terjadi seperti fenomena tahun 2008. Dia di sini drop, teman-teman perhatikan sini. Sebentar ya, kita tandakan. Ini dia. Dia drop di sini, teman-teman perhatikan, sebesar 20%. Namun dia tidak membreak area low di sini. Nah, kita berharap backtest itu terjadi di sini, teman-teman. Kita berharap backtest itu terjadi di sini, yang dimana dia tidak drop lebih dari ini. Kalau seandainya dia drop lebih dari ini, besar kemungkinan dia akan mengejar area demand selanjutnya gitu. Untuk area demand selanjutnya, dia bisa mengejar setidaknya mendekati area kaki selanjutnya di sini, teman-teman. Mendekati area kaki selanjutnya di sini. Kalau seandainya dia break area ini, tandanya dia akan besar kemungkinan akan drop menuju area ini. Jadi di perdagangan minggu terakhir kita di hari Jumat besok, teman-teman perhatikan aja indeks kita. Jangan langsung masuk, perhatikan indeks kita di sini. Teman-teman perhatikan indeks kita di sini. Kalau seandainya dia mampu tertahan di atas 6473, teman-teman bisa coba bottom fishing saham-saham apa aja yang menarik
dan teman-teman bisa coba manfaatkan technical reboundnya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman, karena saya tidak ingin membahas saham-saham di video ini karena dengan kondisi indeks kita yang sekarang terlalu beresiko untuk kita coba entry. Namun walaupun dengan indeks kita yang seperti ini, ada beberapa saham yang masih menarik dan cukup menarik. Kemungkinan besar besok saya akan coba share kepada teman-teman. Jadi pastikan teman-teman join di channel Telegram kita, dan lebih lagi saya berharap teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritasnya supaya apa? Supaya kita dapat trading bareng, teman-teman. Kita dapat trading bareng, di situ kita dapat analisa bareng, di situ kita dapat belajar sama-sama. Jadi ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat bergabung di grup WhatsApp. Di situ kita lebih intens, di situ kita lebih aktif untuk berkomunikasi, dan di situ juga kita mudah-mudahan bisa dapat manfaat di dalam grup itu. Jadi pastikan teman-teman dapat bergabung di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya, nanti saya sertakan di deskripsi, nanti teman-teman dapat WA saya akan balas, dan teman-teman bisa bergabung bersama kita di sahabat Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan sampai jumpa di edukasi besok. Salam entrepreneur.